Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani Abdul Aziz dengan NIM 131423067. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari kelas 3C. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara, pemerintah, dan organisasi mitra di bidang kemaritiman. Bentuk kerjasama antar negara dalam meningkatkan keamanan maritim. Kerjasama antar negara dalam meningkatkan keamanan maritim diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang mencakup berbagai informasi, patroli bersama, latihan militer gabungan, dan perjanjian internasional. Negara-negara seringkali menandatangani perjanjian untuk berbagi data intelijen terkait aktivitas ilegal di laut seperti pembajakan, penyeludupan, dan perdagangan manusia. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam kerjasama dengan organisasi mitra untuk pengelolaan laut berkelanjutan. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai organisasi mitra untuk memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan melalui serangkaian inisiatif yang terkoordinasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk kebijakan dan regulasi bersama yang seringkali melibatkan organisasi internasional seperti PBB dan IMO. Ini memungkinkan adanya standar global dalam pengelolaan laut. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam kerjasama antar negara, pemerintah dalam organisasi mitra untuk mengoptimalkan potensi ekonomi maritim. Kerjasama antar negara dalam organisasi mitra untuk mengoptimalkan potensi ekonomi maritim sering melibatkan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan. Negara-negara bekerja sama dalam pengembangan infrastruktur maritim seperti pelabuhan dan jalur pelayaran yang dapat meningkatkan efisiensi perdagangan global. Mereka juga berupaya untuk menyelesaikan regulasi dan kebijakan sehingga operasi maritim menjadi lebih lancar tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Ada beberapa langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan ekonomi maritim. Yang pertama, modernisasi industri kelautan. Yang kedua, memberantas penangkapan ikan ilegal dan berlebihan. Yang ketiga, peningkatan ekonomi nelayan. Selanjutnya, efektivitas kerjasama antar negara, pemerintah, dan organisasi internasional. Kerjasama antar negara dan organisasi internasional telah menjadi elemen penting dalam mengatasi kejahatan lintas kemaritiman seperti pembajakan, penyeludupan, perdagangan manusia, dan perikanan ilegal. Upaya kolektif ini memanfaatkan koordinasi patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, serta harmonisasi hukum untuk menghadapi berbagai tantangan di laut. Koordinasi patroli bersama antar negara telah terbukti efektif dalam menekankan insiden kejahatan seperti yang terlihat dalam operasi anti pembajakan di Samudra Hindia. Selain itu, pertukaran informasi intelijen antar negara memainkan peran penting dalam merespon ancaman lebih cepat dan tepat. Yang terakhir, tantangan utama dalam kerjasama antar negara, pemerintah dan organisasi mitra di bidang kemaritiman. Tantangan utama dalam kerjasama antar negara, pemerintah, dan organisasi mitra di bidang kemaritiman sangat kompleks dan beragam. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat. Setiap negara memiliki prioritas dan tujuan yang berbeda dalam bidang kemaritiman. Misalnya, ada yang lebih fokus pada eksploitasi sumber daya laut, sementara yang lain lebih mengutamakan perlindungan lingkungan. Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan terutama bagi negara-negara dengan anggaran terbatas atau yang tidak memiliki akses ke teknologi canggih. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan kerjasama di bidang kemaritiman adalah esensial dalam melengkapi tantangan global seperti keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut, dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Bentuk kerjasama ini meliputi perjanjian bilateral dan multilateral, kolaborasi dalam riset dan teknologi, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta pengembangan infrastruktur maritim. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.